Shalom teman-teman. Saya ingin menjawab pertanyaan subscriber saya berikut yang mengatakan, saya jadi penasaran, apakah ada jurnal dari IDI yang mengatakan seperti itu? Dan akhirnya saya iseng-iseng cari artikel atau jurnal dengan kata kunci yang disampaikan Bang Kay. Yang saya dapat adalah sebagai berikut. Poin-poin yang disampaikan oleh Bang Kay dalam videonya cocok sekali dengan isi artikel dalam website Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim. Yang judul artikelnya, Manfaat Hafalan Al-Quran dalam Meningkatkan Kecerdasan Anak. Mari kita bandingkan dengan apa yang dibaca Bang Kay. Baik, kita jawab. Pertama, kemampuan memori yang unggul. Tulis. Menghafal Al-Quran sedini mungkin. Tulis. Ini dari kedokteran. Dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Sekali lagi. Ini dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia yang bekerja sama dengan ICMI. Sekali lagi. Ini dari IDI yang bekerja sama dengan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Yang pertama, kemampuan memori yang unggul. Hafalan akan mendorong, memercik, memantik kemampuan mengingat pada setiap ayat itu untuk agar otak itu mampu menyimpan informasi. Membuka pintu ruang di otak anak usia dini untuk menampung informasi. Tulis. Kemampuan memori yang unggul, peningkatan keterampilan bahasa. Karena setiap how to pronounce Arabia itu berbeda dengan bahasa Indonesia, apalagi Inggris, Jerman, Perancis. Beda. Jadi yang pertama tadi, kemampuan memori unggul anak itu. Jadi kalau yang tidak hafal Al-Quran, maaf, di bawah justru. Ini orang sesat ini, perempuan ini. Dia bilang, hafalan itu adalah, insting manusia yang paling rendah. Udah gitu dikepokin, ketawa orang-orang. Nomor satu, kemampuan memori yang unggul. Nomor dua, peningkatan keterampilan bahasa. Ketiga, konsentrasi dan fokus yang lebih baik. Keempat, pemahaman dan analisa yang mendalam. Kelima, pembentukan karakter dan nilai moral tuh. Nomor lima, pembentukan karakter dan nilai moral. Yang gak hafal Al-Quran, kita lihat aja akhlaknya. Oh enggak, banyak usul. Enggak. Dia enggak hafal sebetulnya. Kalau dia hafal artinya dia masuk ke dalam ayat Al-Quran itu. Sehingga terbawa bahwa Allah mengutus Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak. Maka anak-anak dari kecil yang menghafal lalu masuk ke dalam ayat Al-Quranul Karim, itu akhlaknya baik. Karena sebagaimana Rasulullah memperbaiki akhlak. Yang keenam, disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Terakhir, nomor 7 adalah koneksi spiritual yang lebih dalam dengan penciptanya. Orang-orang seperti ulaika hum syarrul bariyah yang tadi perempuan sama yang laki-laki itu, mereka tidak punya koneksitas spiritual dengan penciptanya. Cloud, sudah? Kalau teman-teman membaca artikel itu, tidak sedikit pun di sana mengatakan bahwa itu adalah sumbernya dari Ikatan Dokter Indonesia yang bekerja sama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Faktanya, jika kalian baca artikel di website Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, tidak sedikit pun di situ mengatakan artikel itu dari Ikatan Dokter Indonesia yang bekerja sama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pantas saja Bang Kay tidak menyuruh pemirsa melihat sumber artikelnya karena mungkin ada yang dia sembunyikan. Ya itulah, maksud gue gini juga Bang, bener Bang yang lo bilang Bang. Maksud gue juga, ngapain sih orang mu'alaf itu ya, lu bukannya belajar kitab yang lama lagi, lu belajar dalamin yang kitab kita ini, kan begitu ya harusnya ya. Ini malah tujuannya malah ke situ, kan aneh. Iya, dan yang di TikTok ya, ini banyak yang model mentalnya kayak si Kain nama satu ini banyak. Banyak. Gitu.
Dan saya kalau misalkan ketika mau dikatakan ya gitu kan, coba bang kalau gitu berani nggak diadu kebenaran? Saya tungguin di UIN, tinggal pilih dia UIN Sepulau Jawa mau di mana. Saya siap ketemu sama dia, mau bahas apa, tentukan topiknya. Gak usah di live kan, tertutup aja, kita panggil lah salah satu simpatisan orang soleh gitu kan buat jadi saksi. Kita lihat seberapa dalam isi kepala dia. Saya sangat berani melakukan itu. Tinggal pilih mau di UIN mau di UMU, bebas. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, yuk. Jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Itu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak 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 kosong.